Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama-tama yang saya hormati, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Ibu Eli Pujastuti MKOM selaku Sekretaris Studi Sistem Informasi. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat pagi kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Atik Nurmasani MKOM selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran Program Studi S1 Sistem Informasi. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi yang berbahagia. Ya, dan kami banggakan juga puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia, kenikmatan, dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri agenda hari ini, yaitu sosialisasi jalur kelulusan maupun jalur transkripsi nanti pada program studi S1 Sistem Informasi. Nah, untuk acara hari ini, rangkaiannya yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Ibu Sekprodi SI, Bu Eli Pujastuti, yang ketiga nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Atik Nurmasani, kemudian yang keempat nanti ada tanya jawab dan diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, bersilahkan. Berdoa selesai. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Sekretaris Program Studi S1 Sistem Informasi kepada Bu Eli Pujastuti MKOM. Waktu kami berikan. Terima kasih Pak Yoga. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pembicara pagi hari ini Bu Ati Nurmasani MKOM, Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran, lalu Ibu Asti Astuti MKOM, Koordinator Bidang Penguatan Kelembagaan Prodi Sistem Informasi, dan juga yang kami hormati Pak Yoga Pristianto, MKOM, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian Prodi Sistem Informasi, dan juga teman-teman mahasiswa Prodi Sistem Informasi, ini angkatan 2020 dan 2021. Kita bertemu lagi teman-teman di sini. Di acara ini acara yang sangat relate dengan kelulusannya teman-teman nanti, makanya yang diundang adalah angkatan 2020 dan 2021 yang nantinya harapannya teman-teman habis acara ini tuh tahu bagaimana jalur kelulusan di Prodi SI itu dan pembaharuannya. Jadi mungkin yang angkatan-angkatan sebelumnya sudah pernah lulus melalui jalur ini ada perubahan. Jadi kenapa sih acara ini diadakan? Yang pertama, ada hubungannya dengan ketepatan lulus. Ketepatan lulus ini menjadi target bersama teman-teman sebenarnya dari AMIKO melalui Prodi SI. Gimana caranya mahasiswa itu tepat lulusnya. Terus dari mahasiswa juga memiliki visi yang sama, yaitu lulus tepat waktu, dan apalagi orang tua dari mahasiswa. So, karena ini visi bersama, mari bareng-bareng buat lulus tepat waktu teman-teman. Karena di sini juga ada peluang melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini untuk teman-teman bisa lulus tepat waktu berdasarkan capaian skill yang teman-teman miliki. Jadi nggak harus melalui skripsi, teman-teman bisa harus melalui jalur yang lain, yaitu jalur non-reguler. Nah, program jalur non-reguler ini udah berjalan nih tahun-tahun sebelumnya, namun terus mengalami perbaikan, termasuk di tahun 2024 ini akan ada pembaharuan yang mahasiswa SI harus tahu sebelum nanti teman-teman mengambil jalur non-reguler. Takutnya masih ke bawah di eh, regulasi yang sebelumnya. Jadi ada pembaruan panduan sama ada pembaruan template nih teman-teman. Biar nanti teman-teman bisa
menyesuaikan, nggak salah langkah. Gitu ya, teman-teman. So, acara ini jadi sangat penting buat teman-teman. Siapa tahu nih, teman-teman menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu melalui jalur reguler. Semakin banyak, semakin bagus. Kita semuanya happy. Prodinya happy, mahasiswanya happy, apalagi orang tuanya happy. So, silahkan diikuti dan dipahami penyampaian materi dari narasumber hari ini. Semoga kita semua bisa lulus tepat waktu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eli atas ini. Semangat dari Bu Eli ini ya, untuk kita semua supaya nanti teman-teman ya teman-temannya bisa lulus tepat waktu. Karena kan kedua orang tua dan yang tentunya kita semua sebagai stakeholder dari program studi sistem informasi. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita yaitu materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini kepada Bu Atik Nur Masani MKOM, kami persilakan. Monggo Bu Atik, itu sebenarnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Mohon izin share screen. Oke, selamat pagi Mas Mbak Angkatan 21 dan 20. Ya, Baik, Bu Atik. Oke, ini langsung saja di materi intinya biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada apa ya sesuatu yang ingin disampaikan boleh. Karena sejujurnya untuk jalur ini itu banyak diminati ya gitu kan. Karena kan bahannya udah ada gitu. Jadi yang perlu diketahui dulu, kalau dulu kan istilahnya itu masih non skripsi ya, skripsi sama non skripsi. Nah sekarang istilahnya itu adalah reguler dan non reguler gitu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya mau dia itu membuat mau reguler atau non reguler, ya kan? Itu dia tetap membuat laporan. Nah laporannya itu dalam bentuk apa tugas akhir yang dituangkan di mata kuliah skripsi, ya kan? Jadi kan mahasiswa itu kan untuk mau lulus itu kan harus mengambil mata kuliah skripsi. Nah, di dalam mata kuliah skripsi itu nanti bisa mengambil jalur reguler dan non reguler gitu kan. Kalau reguler berarti skripsi biasa. Nah, itu sudah ada sendiri panduan, template-nya, kemudian topik-topiknya yang diperbolehkan ya. Karena untuk angkatan 21 sekarang ada dan 20 itu ada ketentuan-ketentuan untuk topik skripsi gitu. Nah, untuk yang mengambil non reguler, nah itu juga ada ketentuannya gitu. Jadi ada ketentuannya tersendiri. Kalau dulu itu ada empat jalur ya. Nah, kalau sekarang itu jalurnya hanya ada dua, scientist dan non scientist gitu. Baik reguler atau non reguler itu sama-sama buat laporan tadi yang saya bilang di awal, yang di dalam laporannya itu apa namanya ya? Apa sih namanya? Implementasikan, bukan implementasi, menyajikan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran yang dikuasai oleh mahasiswa terkait apa namanya keahlian terkait bidang ilmu gitu kan, sehingga nanti mahasiswa tersebut itu bisa lulus gitu. Misalnya mahasiswa tersebut kan menguasai kompetensi tertentu, menguasai keahlian tertentu. Nah, untuk membuktikan bahwa si mahasiswa itu benar-benar bisa menguasai topik atau keahliannya itu. Nah, maka nanti membuat laporan gitu, laporan tugas akhir dalam bentuk reguler atau non reguler, sehingga nanti mahasiswa tersebut dinyatakan oh udah layak lulus gitu. Nah, menyambung tadi yang jalur reguler, nah itu sekarang dibaginya menjadi dua, scientist. Nah, kalau scientist ini dia yang berbasis penelitian, jurnal biasanya ya. Nah, di dalam jurnal itu ada banyak kategori, nanti ada pilihannya, terus ada non scientist gitu. Di non scientist itu ada profesional ya, magang, kemudian profesional IT yang lain, ada freelance yang offline, kemudian ada digital artist. Nah, ini untuk yang kreatif multimedia itu dimasukkan ke digital artist ya. Nah, untuk yang profesional ini yang non kreatif multimedia gitu. Karena spesifikasinya berbeda antara yang kreatif multimedia dengan konsentrasi lain. Kemudian ada entrepreneur, ada lomba gitu. Nah, nanti bisa dicek saja di websitenya SI ya, di bagian ini jalur kelulusan. Nah, di sini sudah ada nanti gitu.
Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk yang non-reguler ini, agar bisa dijadikan sebagai bahan laporan, nah itu wajib ada produk berupa prototipe atau aplikasi yang telah jadi. Gitu. Jadi kan kalau misalnya ikut program MBKM ya, mau magang bersertifikat, mau studi independen, mau magang mandiri, magang mitra, bangkit, nah itu kan ada produknya. Nah nanti produknya itu bisa dijadikan sebagai bahan laporan untuk yang jalur reguler ini. Nah, tapi perlu dicek dulu. Kalau misalnya produknya itu sudah siap pakai dan sudah diimplementasikan, itu langsung bisa. Sesuai dengan kontribusi ya. Kontribusinya kan biasa ada gitu kan. Bisa langsung digunakan atau dipakai. Tapi untuk produknya yang masih prototipe atau istilahnya kan masih belum lengkap ya. Kadang prototipenya kan ada macam-macam tuh. Ada yang prototipe benar-benar jadi 100% atau masih belum gitu kan. Nah, itu nanti perlu ditingkatkan manfaatnya gitu. Nah, di sini ada kriterianya terkait apa namanya produk yang bisa diklaim di jalur non-reguler itu. Nah, ini kalau di contohnya ini ya. Nah, di sini. Jadi apa saja yang harus kalian lakukan di dalam produknya itu sudah ada di sini. Misalnya di sini produk setengah jadi ya. Kemarin membuat API. Nah, API itu harus ditingkatkan lagi fungsinya, gitu kan. Dibuatkan front end-nya, gitu kan. Dibuatkan contoh implementasinya atau contoh prakteknya. Kemudian misalnya UI UX yang desain rancangan tampilan Figma, yaitu dibuatkan codingannya, gitu kan. Seperti apa, gitu. Kemudian kalau misalnya yang AR VR mungkin hanya membuat karakter gitu kan, belum sampai implementasi. Nah, coba diimplementasikan gitu. Kemudian kalau misalnya ada kompetensi lain atau keahlian lain yang berkaitan dengan data science, dengan AI gitu. Nah, itu kalian bisa mengambil modelnya saja nanti di apa namanya implementasikan dalam suatu tampilan view gitu. Karena kan biar sesuai dengan di sistem informasi gitu konsentrasinya gitu. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau mahasiswa yang sudah pernah ikut MBKM atau berencana ikut MBKM pasti sudah membaca ini karena ini pasti ada di website di bagian deskripsi alur atau di bagian apa namanya gambaran konversi gitu. Itu ya. Jadi untuk produk ini perlu diperhatikan. Jadi produk ini tuh sifatnya wajib ya. Kalau wajib berarti harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak bisa diklaim gitu. Atau tidak bisa kalau misalnya kalian nekat mengajukan ya pasti ditolak gitu. Kemudian alurnya secara umum itu seperti ini. Jadi pertama itu nanti udah punya kegiatannya dulu. Tadi kan ada magang bersertifikat, punyanya Kemdikbud, kemudian ada studi independen, ada bangkit, ada magang mandiri, ada magang mitra gitu kan. Jadi sudah melakukan kegiatannya dulu. Nah, untuk kegiatan ini itu nanti bisa dipelajari di websitenya Prodi dan di panduan MBKM. Jadi di awal tadi saya bilang ada yang namanya keahlian atau kompetensi. Nah, itu berkaitan dengan arah ke jalur non regulernya. Jadi pastikan keahlian atau kompetensinya itu dipilih sesuai yang ada di panduan, biar langsung ke produk tadi yang saya jelasin sebelumnya. Jadi pastikan sudah melaksanakan kegiatannya dulu. Nah, kalau sudah melaksanakan kegiatan, nanti mengajukan proposal ke prodi. Kalau sudah di ACC, baru mengambil KRS. Nah, tapi untuk yang tahapan ini itu kadang pelaksanaannya ada yang mengambil KRS dulu, KRS skripsi dulu ya, baru nanti melaksanakan kegiatan, baru mengajukan proposal, itu bisa juga gitu. Jadi untuk kegiatan, 3 tahapan ini, jadi melaksanakan kegiatan yang mengarah ke jalur non reguler, mengajukan proposal, sama mengambil KRS skripsi ini, dia bisa disesuaikan gitu. Nggak harus seperti ini, tapi ketiganya ini harus dilakukan di awal gitu. Ya, setelah nanti mengajukan proposal dan sudah disetujui oleh prodi gitu kan, udah ngambil KRS juga, nah pastikan mengajukan judul ke DAK gitu kan. Jadi di prodi hanya memvalidasi kelayakan dari proposal non regulernya. Dari produk yang kalian klaim itu sebenarnya bisa nggak gitu kan. Proposal yang diajukan itu sebenarnya layak tidak untuk diajukan ke non reguler gitu. Nanti mengajukan judul, setelah itu mendapatkan SPD. Nah, setelah SPD nanti ada proses pembimbingan gitu.
Nah, setelah proses pembimbingan nanti ada pendadaran, ujian pendadaran gitu. Nah, setelah ujian pendadaran ini yang paling penting yudisium. Tahapan-tahapan ini harus benar-benar dipahami oleh masing-masing mahasiswa gitu kan. Jadi setelah pendadaran pastikan nanti mengurus yudisiumnya. Di mana? Nah, nanti bisa dicek di websitenya dia gitu. Nah, karena tadi di alur itu ada melaksanakan kegiatan dan mengajukan proposal, melaksanakan kegiatan tidak dijelaskan di sini ya. Nanti bisa cek di YouTube-nya Prodi SI yang tentang Kaprodi Menyapa MBKM yang terbaru tahun 2023, bisa membaca di panduan MBKM-nya. Gitu. Kemudian pengajuan proposal. Nah, kenapa ada pengajuan proposal? Karena begini, produk itu kan tadi ada dua ya, yang prototipe sama yang sudah jadi gitu kan, atau yang belum jadi dan sudah jadi gitu kan. Nah, itu perlu kami cek kelayakannya gitu. Karena kan kualitas itu tetap harus dijaga gitu kan di sini. Nah, di dalam pengajuan proposal ini nanti timelinenya seperti ini. Kalau pengajuannya itu selalu dibuka ya, tapi untuk pengecekan ada tanggal-tanggal tertentu gitu. Reviewnya tanggal 11 sampai 19 gitu. Kalau misalnya mau mengajukan, nah maka nanti masing-masing mahasiswa silahkan siapkan strateginya. Misalnya di semester ini ikut kegiatan, nah nanti silahkan siapkan strateginya aja. Terus nanti pengumumannya itu biasanya setelah tanggal 20 gitu. Nah, untuk isian proposal itu ada 5. Ada cover, latar belakang, ada pembahasan produk, ada bukti penunjang, dan ada CV dari mahasiswa gitu. Nanti untuk template-nya bisa dicek di website Prodi yang bagian akademik jalur kelulusan gitu. Itu bisa dicek di sana. Nah, ini ya. Di sini, nah, ini yang tadi di jalur kelulusan, kalau menunya di akademik ya, di akademik jalur kelulusan ini. Nah, kemudian kalau ini yang skripsi, nah ini yang reguler, maksudnya ini yang non reguler gitu. Di sini ada template-template, template teratas ini template yang berlaku mulai Maret gitu kan. Jadi untuk template lama itu hanya berlaku sampai pendadaran di bulan Februari. Nah, di panduan di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya, alur-alurnya gitu kan. Nah, karena mahasiswa Prodi SI itu diarahkan ke mana namanya spesifikasi tertentu. Nah, maka pastikan nanti dipelajari panduan ini gitu kan. Di sini sudah ada, nanti bisa dicek lebih detailnya gitu kan. Kemudian di sini ada template-nya. Jadi template-nya ada 2. Tadi di awal yang bagian jalur itu kan ada 2, scientist dan non scientist. Nah, kalau yang scientist itu dia lebih ke arah ini tadi. Nah, coba jurnal gitu kan, penerbitan jurnal. Di sini kriterianya ini diperbaiki atau diubah dibandingkan dari tahun sebelumnya di scientist. Nah, ini juga sudah ada kriterianya, nanti bisa dipelajari di sini. Nah, di sini ya. Untuk yang jalur scientist, nah yang sarjana ini dia jurnal terakreditasi Sinta 4 hingga Sinta 6 itu bisa dipakai. Nih ya. Jadi kalau yang dulu itu hanya Sinta 3, sekarang bisa nih dari jurnal terakreditasi Sinta 4 hingga Sinta 6. Nah, kemudian bisa juga dari Sinta 1 sampai Sinta 3. Tapi begini lagi, kembali lagi, kalau misalnya ambil jalur scientist itu pastikan juga menguasai benar-benar apa yang kalian tulis di dalam naskah jurnalnya gitu kan. Jadi jangan sampai tidak menguasai gitu kan. Mau mengambil jalur non reguler apapun, itu kalian pastikan harus menguasai apa yang ditulis di dalam laporannya, apa yang ditulis di dalam jurnal gitu. Gitu. Iya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kalau bedanya antara lama dengan yang baru, kalau yang lama itu kan jalurnya ada banyak ya, ada artis, entrepreneur, profesional, scientist. Nah, kalau yang terbaru itu cuma 2, scientist dan non scientist gitu. Untuk yang non scientist itu ada detailnya seperti yang dijelaskan gitu. Nah, kemudian untuk pembimbing di jalur reguler itu bisa memilih atau ditentukan. Jadi mahasiswa di sini bisa memilih. Kalau memilih itu seperti apa? Bisa memilih DPL yang membimbing kegiatan MBKM. Nah, tapi pastikan nanti dosen tersebut memiliki kemampuan untuk membimbing ya, gitu.
kalau misalnya ada mahasiswa saya nih, misalnya Mas Riko gitu kan, Mas Meriko gitu kan, itu ngambil kompetensi machine learning di Bangkit. Nah, pembimbing MBKM-nya atau DPL MBKM-nya saya. Nah, tapi Mas Riko ini dia tidak apa namanya, dia mau mengusulkan saya sebagai dosen pembimbing non reguler. Nah, biasanya saya tanya dulu, nah saya kompetensinya begini-begini, karena saya di machine learning kan belum begitu paham ya, belum begitu menguasai. Nah, kalau misalnya nanti saya tidak mampu, maka saya akan menolak biasanya gitu. Kalau saya. Nah, tapi tidak semua dosen kan seperti itu. Jadi pastikan ketika mau memilih pembimbing itu lihat kompetensinya. Bisa tidak dosen tersebut itu membimbing gitu. Biasanya bisa dilihat dari profil skolarnya di website Prodi itu kan ada apa ya, di website Prodi itu ada menu profil di bagian dosen Prodi. Nah, di situ ada dosen-dosen yang bisa kalian pilih kira-kira bagaimana gitu. Atau selama ini mahasiswa kan sudah pernah diajar oleh dosen tersebut. Nah, berarti kan tahu jauh mana kompetensinya gitu. Karena kalau misalnya nanti kompetensi dosennya tidak linear dengan judul yang diambil atau tidak kompeten, tidak bisa bimbing gitu maksudnya. Nah, itu nanti akan sedikit beresiko gitu. Itu ya, atau bisa milih dosen yang memiliki kemampuan. Ini boleh kok tidak memilih DPL-nya boleh. Nah, tapi kalian kalau mau milih berarti dosen yang memiliki kemampuan gitu kan. Atau dosen yang telah menjadi pembimbing sebelumnya pada jalur reguler atau skripsi gitu. Karena kadang untuk jalur non reguler ini ada perpindahan dari yang awalnya reguler ke non reguler gitu. Kalau ditentukan oleh prodi itu pasti akan dipilihkan dosen yang sesuai kompetensi gitu. Kalau kalian mengajukan kompetensinya ARVR, nah maka nanti akan dipilihkan dosen yang ARVR, yang bisa atau menguasai ARVR gitu. Kalau memilih topiknya kompetensinya itu atau kompetensi ya, kompetensinya itu ada machine learning, nah nanti akan diarahkan ke dosen yang menguasai machine learning. Kalau misalnya kompetensinya UI UX, nah nanti akan diarahkan ke dosen yang UX gitu. Itu ya, ini soal pembimbing. Nah, kemudian tadi sudah soal proposal tentang template, pembimbing, kemudian ada administrasi. Nah, ini administrasi ini berkaitan dengan alur yang tadi. Nah, pastikan mahasiswa itu apa ya, sering membuka websitenya DAAK di sini, gitu kan, di bagian TA skripsi. Nah, tapi sebenarnya ya, selain yang TA skripsi, itu seluruh menu di website DAAK itu penting. Nah, kecuali tentang kami ya, itu penting. Jadi silahkan kalian dicek, gitu, dicek secara berkala gitu. Kalau di TA skripsi ada banyak, nanti bisa dicek sendiri. Nah, kurang lebih rangkumannya seperti ini. Kalau pengajuan judul, nah pengajuan judul itu nanti ketentuannya ada sendiri, gitu. Nanti di pengajuan judul itu kan mengajukan judul baru. Nah, kalau yang non reguler dia kan harus mengajukan apa namanya proposal dulu. Kalau sudah baru mengajukan ke sini. Nah, untuk pengajuan judulnya itu tidak dibedakan, alias disamakan dengan skripsi gitu di DAAK karena biar administrasinya tertata gitu, jelas gitu kapan timelinenya. Kalau di keterangan websitenya, timelinenya itu dibuka setiap hari. Nah, tujuannya setiap hari ya. Tapi untuk pengecekan berkasnya itu ada tanggal ketentuannya gitu. Ada tanggal-tanggal ketentuannya. Kemudian untuk perubahan itu bisa juga gitu. Sebelum ke perubahan, jadi setelah judulnya itu diajukan, ya kan, nanti dapat SPD. Nah, SPD-nya ini diberikan ke dosen pembimbingnya, gitu kan. Dosen pembimbing yang tertera di dalam dokumen SPD. SPD itu surat penunjukan dosen, gitu kan. Jadi dalam surat itu nanti ada nama dosennya. Nah, silahkan apa namanya diberikan, gitu. Kemudian kalau tanya ada perubahan, nah kalau non reguler biasanya agak jarang sih, tapi tergantung juga gitu kan. Kalau misalnya ada perubahan ya nanti bisa mengikuti alur yang ada di DAK gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada perubahan dosen pembimbing ya bisa diikuti saja alurnya gitu kan. Biasanya sudah ada di websitenya DAK gitu. Yang perlu diperhatikan di websitenya DAK itu adalah kapan harus mengajukan dan kalian harus paham kapan pengecekannya. Kemudian nanti di sana itu dokumen-dokumen pendukungnya apa. Nah, itu perlu apa namanya perhatikan
gitu. Kemudian ada kalau misalnya membatalkan, nah itu ada juga gitu kan. Ini mau reguler atau non reguler ada gitu kan. Kemudian ada pendaftaran pendadaran, kemudian nah yudisium gitu. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, misalnya contoh yang pengajuan judul ya. Nah di sini sudah ada nih. Nah berarti kan pengajuannya setiap hari, namun akan diproses. Oh ini berarti masih belum diupdate ya. Nanti kami update ya. Nanti slide-nya dibagikan dan diupdate. Jadi pengajuannya itu dibuka setiap hari, tapi diprosesnya mulai tanggal 20. Nah, berarti yang tadi ini, nah nanti diedit aja ini. Pengajuan judul, pengecekan berkas tanggal 20-an. Iya, tuh. Yang ini juga sama kali. Nah, nanti bisa dicek aja. Nanti kami edit di sini gitu. Kalau misalnya ada alur-alur yang kurang paham di dalam pengajuan judul ini, nah nanti bisa hubungi hotline. Sebenarnya alur-alur ini itu harus dipahami sendiri oleh mahasiswa gitu kan. Jadi mulai dari panduan non reguler gitu kan, mulai dari tema yang tentang saintis dan non saintis, kemudian tentang administrasi dari DAAK, pengajuan judul, kemudian dan lain-lain, itu mahasiswa harus benar-benar memahami di sini gitu kan. Jadi secara alur, secara detail sudah dituliskan, sudah disampaikan di sini, jadi tolong dipahami dulu gitu. Gitu ya. Jadi dipahami dulu. Kalau misalnya yang berkaitan dengan administrasi DAK ini ada kesulitan, nah bisa nanti ada hotline. Di sini sudah ada hotline, jadi bisa ditanyakan saja gitu kan. Karena kan kalau misalnya administrasi di DAK itu dia ada apa namanya aturan-aturan tersendiri, ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, nanti bisa langsung dikonfirm ke hotline gitu. Kemudian nah, mungkin tak perjelas di sini deh, di bagian panduan. Nah, di panduan sini ya, di sini ada alur secara umum. Kalau misalnya pengajuannya seperti apa, nah mau yang dia itu sudah memiliki dosen pembimbing atau belum, nah itu ada di sini. Jadi mohon bantuannya untuk seluruh mahasiswa yang ingin mengajukan ke jalur non reguler di sini dipahami secara lengkap gitu kan alur-alurnya gitu karena kami sudah tuliskan di sini gitu. Gitu kurang lebih dari saya Pak Yuga. Oke, baik. Terima kasih Bu Atik atas penyampaiannya terkait apa namanya jalur reguler maupun non reguler ya tadi. Tapi terutama intinya non skripsi tadi atau non reguler. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan jawab kepada teman-teman mahasiswa. Bagi yang akan bertanya, kami persilahkan. Monggo silakan raise hand atau bisa. Oke, ada yang sudah raise hand buat Mas Apit. Monggo Mas Apit, silakan on cam dan disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Yogi. Saya ingin tanya tentang hal non skripsi. Kemarin tuh saya sempat menanyakan hal ini kepada salah satu dosen yang menurut saya itu beliau tuh dosennya sesuai dengan apa yang ingin saya buat skripsi secara non reguler. Namun dari beliau mengatakan bahwa eh, untuk skripsi non reguler itu ada minimal dalam finansial, Pak. Jadi kemarin tuh ditunjukkan tuh minimal 50 juta itu untuk produksi saja. Seperti itu, apakah itu akan diganti atau akan tetap sama? Karena mendekati ini saya juga ada beberapa proyek yang mungkin bisa diajukan di non-reguler juga, Pak, soalnya. Terima kasih. Oke, baik. Monggo ini dari Putih pasti yang akan Oke, menanggapi. Mas Abid ya. Jalurnya apa dulu atau skemanya apa? Saya kan rencana itu pengen membuat sebuah aplikasi yang mana itu
intinya tuh untuk mempererat silaturahmi, Bu. Jadi saya membuat aplikasi yang mana kita tuh bisa mengenal, oh ini keluarga ayah dari kakek siapa, atau ini keluarga ayah dari om siapa gitu. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi gitu, Bu. Begitu. Buat sendiri itu atau ada perusahaan atau gimana tuh? Rencana itu saya sama om saya, cuman untuk sementara kan timnya belum ada, jadi ini nyicilnya sedikit-sedikit sendiri, Bu. Oke. Jadi begini, Mas Abid, kalau diperhatikan di tadi ya, bentar ini saya share screen dulu ya. Di yang jalur tadi, nah di sini kan ada jalurnya ini, ya kan? Profesional, nah kemudian digital artist, entrepreneur atau lomba. Nah kalau yang punyanya Mas Abid itu berarti masuk ke entrepreneur. Iya. Tapi kemarin saya sebutkan saja ya dosen yang kemarin dari Pak Ika menyebutkan bisa, cuman ada minimalnya itu, Bu. Minimal finansial yang menjadi permasalahannya. Soalnya mengapa harus menyentuh di angka 50 juta dulu gitu loh, Bu. Terima kasih. Soalnya gini Mas, kalau misalnya di entrepreneur itu ada aturan-aturan tentuannya dan itu berbeda dengan jalur lain gitu kan. Di bagian entrepreneur. Nah, di sini ya. Jadi di sini kalau entrepreneur bisa dilihat di sini ya. Jalur kelulusan yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan usaha. Jadi startup, CVT dan sejenisnya. Ini berarti lebih ke arah usaha. Nah, di usaha itu dia dapat berupa produk atau jasa yang berkaitan dengan teknologi ICT gitu. Ini syarat-syaratnya. Kemudian untuk kualifikasi kelayakan, jadi harus ada usahanya dulu, harus ada izin usahanya dulu gitu kan. Kemudian nanti baru bisa diinikan gitu. Kalau untuk nominal mungkin bisa ditambahkan Bu Eli atau gimana kemarin? Halo, Abid. Halo Ibu. Oke, itu sebenarnya Anda berencana mau masuk ke entrepreneur, apa ke jalur yang lain, atau masih bingung sebenarnya? Sebenarnya sih masih bingung mau ke jalur mana, karena kan saya juga kemarin tuh rencananya cuma konsultasi kan, menanyakan tentang hal non reguler, apakah project yang saya kerjain ini bisa atau tidak masuk untuk ke non reguler. Kemarin tuh saya lupa Pak Ika tuh bilang apa, cuman Ya, ada yang betul. bilang bisa masuk lewat entrepreneur sama yang apa gitu saya lupa. Jadi itu ada dua pilihannya, tapi kalau yang misalnya entrepreneur yang tadi itu, pokok di antara salah satunya itu dibilangnya sama Pak Ika tuh, ini tapi ini Mas minimal itu produksi emasnya itu sudah habis minimal 50 juta seperti itu, Bu. Jadi kan Oke, kayak ah, jadi oke, putus oke. asa gitu, Bu. Di sini tak lurusin dulu. Mungkin Pak Ika belum melihat tentang yang entrepreneur ini ya. Sebenarnya untuk ketentuan 50 juta dan lain-lain itu tuh malah nggak ada sebenarnya. Ketentuan pendapatan yang harus 50 juta itu tidak ada di syarat panduan kita yang terbaru. Jadi nanti boleh Abid untuk baca-baca, memahami lagi, untuk meng-cross check-kan juga dari dosen tersebut. Oh, ternyata itu nggak ada. Ya, cuman ada ketentuan-ketentuan lain supaya itu tuh bisa masuk ranahnya entrepreneurship. Pertama, bisnisnya itu harus bisnis digital. Ya, mungkin Pak Eka bilang begitu. Itu untuk memvalidasi juga bahwa itu tuh perusahaan yang kayak apa enggak gitu. Nah, tadi kalau itu aplikasi, yang aplikasinya itu tujuan monetisasi dan sudah dapat revenue, atau udah ada active usernya misalnya, itu mungkin aja bisa gitu. Tapi kan ini produknya Apit belum toh, projectnya itu udah jadi tapi belum dimonetize atau gimana stage-nya.
Jadi itu rencana untuk uploadnya itu akhir tahun ini Bu, 2024 direncanakan proyeknya selesai. Makanya kan Nah, itu saya kan proyeknya dari keluarga ya? ya jadi Oh, terus akan keluarga. dimonetize nggak? Jadi om saya itu nanti kerja sama orang, rencananya begitu. Oke, Jadi masih rencana ya berarti ya. ya Nah, nanti kayaknya itu malah bisa masuk ke jalur yang lain saja. Tidak di entrepreneur. Soalnya kalau di entrepreneur itu eh, at least startupnya tuh udah ya MVP-nya udah jalan gitu dan udah ada traction-nya gitu. Nah, Saya nanti mungkin bisa. Oh, iya. ya Monggo. konsultasi lebih lanjutnya mungkin di luar dari forum ini kali ya. Ya, bisa sih. Tapi mungkin saya nambahin dikit, mau tanya juga. Omnya Mas Abid ini punya perusahaan nggak? Kan tadi joinan tuh sama omnya. Omnya apakah dia punya perusahaan dan Mas Abid ini jadi freelance karena yang membuatkan aplikasi di perusahaan itu apa gimana? awalnya kan ini cuman dari ide saya kayak Mm-mm, mm-mm. melihat, maksudnya banyak orang yang nggak kenal sama keluarganya, banyak yang mungkin nggak tahu ini saudara sepupunya atau saudara siapanya, ataukah mungkin dia nggak tahu kalau itu saudaranya kan, untuk kayak pernah berpikiran berangan-angan gitu. Terus saya cerita ke om saya, terus bilangnya tuh ya udah nggak apa-apa dibikin aja nanti, untuk upload ke sananya nanti urusan om. Jadi untuk menuju ke abu-abunya untuk menuju ke beliau ada kerjasama nggak itu masih abu-abu, cuman untuk proyeknya sudah setengah jalan ini Bu masalahnya. Begitu. Oh, ya gitu. Jadi karena ini setengah jalan, kalau saran saya sih coba cari ada nggak yang memang membutuhkan aplikasi itu. Karena di panduan yang non reguler terbaru ini juga bisa Mas diarahkan ke sana. Cuma kita, maksudnya jenengan-jenengan ini ya sebagai mahasiswa itu berlaku sebagai freelancer namanya. Jadi freelancer kalian menggunakan bidang ilmu keahlian kalian sendiri untuk membuat sebuah, entahkah kalau di SI kan jadi sebuah prototipe atau aplikasi ya, intinya ada produknya. Nah, kalian ini diminta membuat oleh sebuah, entahkah itu CV atau PT. Nah, ini masuknya ke skema yang offline IT freelancer. Tapi itu harus ada apa namanya? Harus ada dapat project dari perusahaan. Nah, perusahaan ini yang dapat apa? Dapat permintaan dari klien. Jadi kalau dari yang Mas Abid cerita ini nggak ada masalahnya karena ini ide sendiri. Kecuali kalau misalkan memang udah ada permintaan dari klien, kemudian klien ini dia ke sebuah perusahaan atau CV yang mana mungkin omnya Mas Abid itu punya usaha begitu ya. Nah, omnya Mas Abid itu minta Mas Abid untuk membuatkan. Ini malah bisa kita arahkan ke offline IT freelancer. Nah, ini nanti juga ada dua. Jadi buat teman-teman yang masuk ke apa ranahnya yang ke pemrograman dan lain sebagainya ini masuk ke offline IT ya yang IT. Tapi kalau teman-teman yang misalnya dapat freelancernya mengarah ke yang artis ya yang ke media multimedia gitu ini masuknya nanti ke digital artist. Karena digital artist juga ada offline digital artist freelancer di sini juga bisa gitu. Tapi sementara ya bisa kita simpulkan bahwa yang Mas Abid mau akan itu sementara tidak masuk ke jalur manapun sementara. Karena itu satu masih pakai apa namanya ide pribadi, kemudian masih belum tahu juga gitu ya ini arahnya mau kemana. Juga bukan dari hasil project magang, jadi juga bukan hasil entrepreneur gitu ya. Jadi ini masih masih abu-abu tuh masih abu-abu semua. Jadi sementara memang belum bisa masuk ke non reguler itu, Mas. Baik Bu, sama mungkin tambah satu pertanyaan lagi ya Bu. Mohon maaf. Itu kan sebenarnya saya ada project banyak sih sebenarnya, cuman yang pengen saya ini yang itu, cuman kemarin tuh ada pesanan dari hotel untuk membuat sebuah web. Apakah itu bisa untuk masuk ke situ Bu? Nah, ini malah bisa Mas sekarang. Yang ini yang aku bilang offline IT freelancer ini malah bisa.
Ini kan deskripsinya mendapatkan pengakuan keahlian dari eksternal melalui bekerja secara mandiri dan tidak terikat kontrak dalam jangka panjang. Jadi memang kita bukan kerja di sana. Jadi apa namanya, kamu dapat project dari orang lain gitu. Baik Bu, terima kasih sudah cukup jelas. Ya, heeh. Bagus lagi sih ini tadi Mas, kamu ya nggak langsung ke kamu gitu loh. Mungkin ada sebuah apa namanya CV atau apa. Jadi si hotel ini mintanya itu ke perusahaan itu dulu, mungkin developer apa gitu ya. Baru dari developer apa itu mintanya ke kamu kayak gitu. Itu lebih bagus juga karena apa konteksnya kan kamu berarti bener-bener ahli nih sampai dicari sama si perusahaan ini untuk ngerjain project kliennya mereka gitu itu maksudnya kayak gitu Baik Bu, terima kasih. ya. Begitu Pak Yoga. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika, Bu Eli, dan Bu Ati atas tanggapannya dan jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya. Oh, ada yang di chat. Saya bacakan ya Bu Ati. Bu Ati. Izin bertanya mengenai patokan sudah diimplementasikan pada produk magang atau SIB ya. Itu bagaimana ya? Lalu kalau produknya sudah jadi, namun masih belum digunakan oleh user, hitungannya sudah diimplementasi itu udah apa belum ya? Gitu. Artinya produknya udah jadi sih dari magang atau SIB. Itu gimana Bu Atik atau Bu Asti? Oke, dari saya dulu ya. Gitu. Oke. Kalau ini yang konsentrasinya selain kreatif multimedia ya, nanti saya jawabnya nanti biar Bu Asti yang kreatif multimedia. Itu kalau produk yang sudah diimplementasikan berarti dipakai gitu kan, dipakai di sana. Nah, kalau misalnya sudah dipakai ya berarti udah di hosting gitulah gampangnya ya. Berarti sudah dipakai oleh pengguna beberapa waktu gitu kan. Udah ada di hostingnya. Nah, tapi kalau misalnya udah jadi tapi belum digunakan oleh user, ya kalau mau digunakan ke non reguler bisa nggak? Bisa. Kalau mau ditingkatkan lagi, dicarikan studi kasus mungkin dengan izin dari mitra MBKM-nya bisa. Itu lebih bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya selama ini kan mahasiswa ikut MBKM ya, entah itu studi independen bangkit atau magang sertifikat atau magang mitra prodi dan mandiri, itu kan membuat sesuatu yang sesuai dengan keahlian, entah itu UX, back end, front end, full stack gitu kan. Nah harapannya nanti mahasiswa ini tahu bagaimana implementasinya gitu. Kalaupun mahasiswa BKM tadi buat produk sudah jadi, misalnya jadi sesuai dengan yang kami minta gitu kan, terus belum diimplementasikan, mau dijadikan reguler bisa, nanti tergantung di dalam proposalnya itu disetujui atau enggak. Ya pasti disetujui sih, tapi kalau misalnya ya kemungkinan besar disetujui gitu kan, tapi kalau misalnya lebih bagus itu dicarikan studi kasus. Kalau ada kalian punya ide, punya keahlian gitu kan, kemudian nanti direalisasikan ke produk, kemudian bisa mengimplementasikan ke studi kasus, nah berarti kami sudah sangat percaya bahwa kalian itu bisa gitu. Gitu ya. Gimana Mas siapa tadi? Mas Pak tadi. Adrian. Mas Mas Adrian. Adrian. Ada tambahan enggak Mas Adrian? Mungkin saya izin bertanya lagi ya, Bu. Silakan. Ini beda dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau misal dari tempat magang sendiri itu ada aturan khusus pada kontrak magangnya untuk tidak share source code ke pihak ketiga yang artinya seperti kampus atau orang lain, itu berarti produk tersebut itu bisa diklaim atau tidak ya, Bu, ke non reguler? Bisa, tapi harus membuat sendiri, full sendiri. Jadi cuma kalian hanya mengambil apa sih namanya teknologi atau mengambil konsep yang ada di sana. Nah, atau mengambil teknologinya aja lah. Soalnya kan nanti kalau misalnya kalian publish itu dan itu nanti si mitranya itu, maksudnya umum gitu kan. Nanti kan itu akan diakses oleh banyak orang. Ya kalau misalnya dipublish oleh banyak orang, diketahui itu kan ada masuk ke ranah plagiarisme ya.
Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, nah silahkan kalian ambil teknologinya aja, kemudian kalian cari studi kasus untuk diimplementasikan dengan teknologi itu. Topiknya bisa beda nggak? Bisa beda, gitu. Tapi teknologinya aja yang diambil. Contoh API, bagaimana sih cara kerja API? Bagaimana sih cara membuat API yang bagus, gitu kan? Gitu. Contoh lain yang di machine learning, kalian di sana nggak boleh pakai algoritmanya, nggak boleh gitu-gitu, gitu kan? Nah, maka kalian coba pelajari teknologi apa yang ada di sana, bisa nggak kalian implementasikan di situ? Gitu ya. Jadi bagi mahasiswa yang memang tidak boleh meng-share apapun dari sana, ya berarti kalian harus mengambil sisi teknologinya aja untuk dicarikan studi kasusnya. Gitu. Saran saya untuk semua mahasiswa tidak perlu terburu-buru untuk lulus. Pastikan jelas aja gitu kan kalian mau apa gitu. Ada lagi Mas Adrian? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu Ati. Bu Asti mau nambahin? Ya, boleh. Untuk kasus yang tadi sih itu ya Mas ya, memang beberapa kegiatan magang itu ada yang meminta untuk mahasiswa tidak melakukan share kode dan lain sebagainya. Tapi bisa juga karena pengalaman saya dapat mahasiswa bimbingan yang seperti itu, saya coba minta dia untuk menghubungi instansinya lagi dan menceritakan bahwa ini produknya hanya produknya itu mau kita pakai untuk kelulusan karena memang jalur kelulusan kita punya banyak skema gitu ya. Jadi kita presentasi sedikit juga bahwa kita punya skema yang berbeda. Nah, dari situ ternyata dari perusahaannya itu memperbolehkan meskipun dari misalkan 3 bulan dia magang, dia kan pastinya banyak ya kerjaannya, apalagi kalau yang ranahnya ke multimedia, terus editor video gitu kan videonya ada banyak banget. Dan ternyata hanya eh, boleh misalkan di satu video aja yang dia share gitu. Nah bisa jadi juga kalau misalkan ranahnya aplikasi itu bisa jadi misal ya, oke boleh tapi kamu hanya boleh nge-share apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu di sana cuma ngerjain satu fitur. Oke berarti hanya satu fitur itu mau aja yang boleh di-share. Nah nanti itu kita apa namanya punya sebuah surat sendiri gitu ya, kayak surat pertaan sendiri bahwa ini memang murni kita yang ngerjain, cuma kita memang ada andil di project ini. Makanya kan di non skripsi itu surat pertaannya agak lain. Nah, jadi selain tadi dari caranya Bu Ati, kalau misalkan memang udah terlanjur begitu ya, kemarin magang di sana pengen buat ke non reguler, tapi kok ternyata dari sananya enggak boleh, tapi mungkin kita bisa komunikasikan dulu gitu sih saran saya. Barangkali di sananya mau nerima. Kalau memang benar-benar apa namanya strict banget, nggak bisa mau apapun alasannya nggak boleh gitu misalkan. Nah baru pakai caranya Bu Ati tadi. Itu tambahannya sih. Oke, terima kasih Bu Asti. Bahkan lagi Tambah. dikit, kalau tadi kan kalau di kreatif multimedia mungkin bisa ya, tapi kalau di aplikasi hanya bikin 2 fitur dan itu agak sulit untuk menunjukkan kalian yang atau kompetensi bidang kalian atau kompetensi yang diambil pas MBKM, ya itu kembali lagi tadi gitu kan ke studi kasus gitu. Jadi karena kalau misalnya, eh, hanya 2 fitur atau 3 fitur dan itu belum menggambarkan kompetensinya ya agak sulit gitu. Jadi mungkin bisa dibuat catatan gini, sebenarnya ada banyak pilihan ya. Berarti caranya kalau misalnya tadi tidak boleh make aset, make semua itu, ambil knowledge, cari studi kasus atau tanya dulu gitu kan ke sananya boleh enggak. Kalau misalnya boleh dan hanya tertentu, nah maka eh, dipelajari dulu kira-kira bagian-bagian yang dikerjakan itu bisa enggak untuk menunjukkan bidang keahlian yang kalian pilih di dalam MBKM-nya itu gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Atik. Oke, selanjutnya ada lagi Bu Atik, Bu Asti, ada pertanyaan lagi. Misal nih ada satu tim misal terdiri dari 3 atau 4 orang, itu membuat tawaran mendapat tawaran dari suatu instansi untuk membuat produk di suatu perusahaan tersebut. Nah, maka apakah bisa dalam satu tim itu bisa ngeklaim semuanya ke jalur non skripsi?
Itu Bu Asti mau Oke, Mas siapa nih panggilannya? Mas Maximilian. Oke, ada nggak Mas Maximilian? Harusnya. Ada Bu. Ini soalnya, Itu oke, ada. Mas, saya tanya nih, ini timnya ini mengambil bidang keahlian yang sama, misalnya back end programmer gitu, atau keahliannya apa contohnya? Ya itu sih Bu. Mungkin timnya ada beberapa yang dari UI UX, ada yang back end, ada yang front end. Itu apakah bisa sih Bu? Oh, kalau misalnya satu tim dengan berbeda keahlian itu sangat bisa, gitu kan. Tapi yang harus diperhatikan di UI UX ini harus sampai front end, slicing front end. Jadi UI UX itu jangan sampai hanya sampai Figma ya. Di UI UX itu sebaiknya sampai di slicing front end. Nanti ketika back end itu dia hanya coding back end aja atau memperbaiki sebagian di front end gitu. Gitu ya. Jadi kalau di kita kuliah UX pun sekarang kami sudah minta untuk sampai front end, enggak Figma aja, gitu kan. Jadi eh, kalau misalnya ada perusahaan yang menawarkan untuk membuat produk gitu kan, nilainya juga bisa diklaim gitu kan, bukan bisa diklaim, nilainya juga sesuai dengan misalnya yang offline freelance ini gitu kan, dan nanti ada tim gitu kan. Kalau ada tim biasanya proyeknya besar kan, gitu kan. Nah, dan timnya itu berbeda, maka nanti eh, bisa aja gitu kan. Tapi saran saya konsultasi dulu ya Mas ya di awal sebelum ini. Soalnya kalau misalnya kalian nanti apa namanya agak sedikit apa ya tidak sesuai dengan di sini ya nanti ada hal-hal yang harus ditambah gitu. Karena untuk yang offline IT freelance ini ya ada penghasilan dari pekerjaan. Nah, sesuai penghasilannya ini UMR gitu. Jadi kalau misalnya kalian domisilinya di Jogja, Jogja Sleman gitu, nah UMR Sleman berapa gitu. Kalian domisilinya di Bantul berapa UMR Bantulnya gitu. Gitu ya. Atau ada yang perlu diperjelas nggak? Tidak Bu, cukup. Terima kasih. Nah, cukup. Oh, tambahan sih dari saya. Eh, kalau misalnya nanti di dalam timnya itu ada sistem analis, ada PM, nah pastiin ranahnya jelas gitu kan. Karena untuk yang khusus PM itu dia bisa kalau misalnya tanpa coding gitu kan, tapi benar-benar menginikan PM. Tapi kalau misalnya sistem analis, nah ini dia agak tricky. Jadi sistem analis dengan UX itu dia biasanya agak beririsan gitu. Jadi sistem analis itu kan dia juga harus bisa tahu gitu. Kalau bisa ya eh, digabung aja mungkin gitu kan. Nanti konsultasi aja deh di luar ini gitu. Karena kan kalau sistem analis dia hanya mengoutputkan ininya aja kan. Mengoutputkan requirement-nya aja dia apa gitu. Require dari produknya itu apa gitu. Oke, terima kasih Bu Asti. Bu Asti mau nambahin nggak? Kak? Dikit deh ya, pada Oke. intinya karena ini kayaknya banyak yang tertarik di offline IT, offline freelance gitu ya, Iya. karena ternyata udah banyak yang dapat project. Intinya jangan sampai satu project itu bikinnya keroyokan, kayak misalkan bikin video ya kan. Bikin video itu kan apa editornya ada banyak lah, padahal kan ini yang kita apa namanya yang kita ambil tetap dari sisi ini ya, apa dari sisi keahliannya. Iya kalau misalkan proyeknya proyek film, tapi kalau bikin iklan itu kan cuma berapa detik dengan dua editor di satu kelompok. Nah itu kita juga agak mikir. Jadi pada intinya sih apa namanya nanti untuk yang non reguler ini pasti kita cek dulu sih ya. Makanya itu tadi ada seleksi proposalnya dulu. Nah di proposal itu pastikan kalian itu bisa istilahnya kayak marketing lah gitu ya untuk kami bisa memahami gitu. Jangan sampai kami salah paham. Padahal maksud kalian begini ya. Padahal kerjaannya ada banyak tapi tidak disebutkan di dalam proposal. Jadi tahapan proposal itu penting juga untuk bisa meyakinkan kami, bisa memahamkan ini juga ya, kalian ini maksudnya gimana. Jadi tolong bisa apa disampaikan dengan jelas itu sih. Oke. Terima kasih Bu Asti. Oke, ini ada satu lagi, banyak sih sebenarnya. Saya bacakan lagi. Izin memastikan dari Mas Kukuh
Galuh ini, Mas atau Mbak ya, mohon maaf. Nggak tahu. Oke, saya akan ngambil transkripsi jalur profesional magang mandiri dan rencana mengajukan sidang. Nah, sidang di bulan Februari. Itu berarti masih memakai template yang lama ya? Kalau tidak salah jawabannya iya, karena di Iya. website sudah ada. Sudah langsung saya jawab itu. Membantu Bu Atik dan Bu Asti. Oke, Ya, gitu gitu ya. ya, Jadi Mas atau Mbak. jadi pokoknya apa yang tertulis di website itu udah jelas gitu kan di sana gitu. Ya mungkin ada sedikit-sedikit informasi yang eh, kurang jelas, tapi ya sebisa mungkin kami coba perjelas gitu. Itu Pendadaran saya terakhir di semester ganjil itu bulan Februari. Februari ya. Nah, Ya, ya. Nanti pendadaran lagi nunggu info dari DHK ya, gitu. biasanya. Mendekati puasa sama puasa yang nggak ada pendadaran itu ya buat Bu Asti ya. Nah, Biasanya kurang ya. tahu itu nanti keputusan Kayaknya dari DHK. DAK sih Kurang biasanya. tahu, iya itu biasanya DAK yang kasih tiba-tiba info gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Izin dari Mas Muhammad Fil Husaini ini. Izin bertanya Bapak Ibu, jikalau produk studi independen saya itu adalah data analitik, nah, apakah itu tetap membuat minimal coding view HTML atau CSS, sedangkan tahapan dari analisisnya juga terhadap coding view, diagram analisis dengan bahasa menggunakan Python, dan dashboard analisis yang dibuat memakai Google Looker Studio. Nah, seperti itu Bu Atik. Mohon tanggapannya, dan Bu Asti mungkin. Mas Firdan, Muhammad Firdan, ada? Mas Wildanya Iya Bu, halo ada. Bu, ada Bu. Ada. Mas di dashboard analisisnya bisa CRUD nggak? Misalnya pengguna awam itu bisa ngupload dan lain-lain gitu? Nggak bisa sih Bu. Nggak bisa. Kalau misalnya Iya, berarti di codingannya itu cuma output aja dari Google Colab-nya iya atau benar dari Bu. Python-nya itu. Nah, kalau gitu dibuatin ini tampilan front end yang untuk CRUD gitu lah, atau misal ngupload aja. Jadi misalnya di sini ada analisis sesuatu kan, itu datanya kan misalnya dalam bentuk apa gitu kan. Nah, nanti tinggal Mm-mm. ngupload di situ misalnya ya. Terus di proses pakai algoritma Python-nya itu. Nah, kalau yang kayak gini nanti konsultasi sama Pak Yoga nih gitu. Jadi meskipun kalian ada data analitik, tapi di sana itu belum ada CRUD-nya ya, masih baru dari Python-nya langsung. Nah, pakai Looker Studio misalnya, nah kalian tambahin untuk view-nya, tampilan user-nya gitu. Iya. Oke oke Bu, paham Bu, siap siap. Oke, atau saya sedikit tambahan dari saya ya. Kalau model-model yang analytical data dan engineer itu bisa pakai Streamlit, Mas. Itu bisa ada kayak CRUD-nya. Streamlit namanya. Oke Pak. Atau Flash, nah itu untuk deploy-nya. Tuh, oke. Oke Pak, baik Pak. Oke, Terima saya kasih Pak. lanjutkan. Sama-sama, Mas. Saya lanjutkan dari Mas Dika Pradana Putra. Bertanya bahwasanya baru mengajukan jalur non reguler ya, jalur profesional dari studi independen saat pembuatan proyeknya berkelompok, dan saya sebagai front end web ya. Apabila di project API dari back end error, apakah boleh tampilannya saja dan menggunakan data dummy? Demikian, Bu Ati. Front end berarti benar-benar bikin sendiri kan, Mas Dika? Mas Dika mana? Ada nggak? Bersama juga itu katanya, Bu. Di chat. Hmm? Katanya bareng-bareng juga bikinnya. Oh, maksudnya kalau misalnya bareng-bareng seperti itu dan ini asalkan sesuai kompetensinya aja sih. Kalau misalnya kompetensinya front end web, karena nanti akan ditanya juga. Jadi bidang kompetensi atau bidang keahlian yang ambil di MBKM itu menjadi penentu apa namanya isi dari laporan gitu kan. Jadi kalau misalnya bidangnya itu front end, ya berarti fokus ke front end gitu. Kalau misalnya mau disambungin ke back end API, nah dan di sana error, ya berarti kalau misalnya tampilan ya boleh-boleh aja ya. Kalau misalnya bisa bikin memperbaiki atau bikin API-nya sendiri ya silahkan. Tapi kalau enggak dimaksimalkan aja front end-nya. Makanya tadi kompetensinya apa ini? Kalau kompetensinya itu front end
Nah, front end ya udah front end. Tapi di dalam front end ini harus apa ya, benar-benar sesuai dengan, kan ini kelompok ya, biasanya kan di front end itu berasal dari tim analis misalnya. Nah, nanti silahkan disampaikan juga dari tim analis ini apa hasilnya. Kemudian di front end itu yang dilakukan apa dari awal sampai akhir pengerjaan front end-nya itu dijelaskan gitu. Itu Mas Dika, bisa dimengerti? Oke, mengerti. Bisa dimengerti Bu Ati. Saya lanjutkan ya. Ini ada yang dari Mas Ahmad Andre Alfiansyah. Nah, dia ikut MSIP ini kemarin, kemudian membuat final project on riset tim saya yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, dia dapat bagian front end-nya. Apakah itu bisa diajukan ke jalur non-reguler untuk projectnya sendiri sudah selesai, namun belum dipakai oleh pihak yang kami kerjasama. Nah, itu berarti. Bisa, itu bisa diajukan gitu. Nah, pastiin nanti penjabarannya itu detail di bagian apa namanya projectnya atau di bagian kontribusinya itu detail gitu. Kalau misalnya tadi dapat data-data dari yang tim lain, nah itu harus kalian jelaskan ke gitu. Tuh, Mas. Cuman kalau mau bagus, Mas, kalau mau bagus nih, tapi tergantung kalian masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Ada yang memang sama itu, ada yang bisa meng-up lagi nih. Misalnya cariin studi kasus, boleh. Sampai back end-nya boleh gitu. Gitu ya. Jadi tergantung ini masing-masing. Oke. Ada tambahan nggak, Mas Andre? Eh, Ahmad Andre. izin menambahkan Bu, Hmm. kebetulan untuk proyek saya sendiri itu jadi udah lengkap semuanya Bu, dari front end sama back end-nya itu udah lengkap Bu. Tapi di setiap tim itu dibagi-bagi setiap job desk-nya gitu Bu. Kebetulan saya kebagian yang front end-nya Bu. Oh gitu. Iya. Bisa nggak ditambahin penjelasan hasil yang dibikin oleh Mas Andre di front end itu dimanfaatkan untuk apa? Jadi kan kalau misalnya jangan sampai kan nanti kayak Mas Dika tadi juga kan bikin front end tapi nanti nggak tahu fungsinya buat apa atau nggak kepake gitu. Jadi kalau bisa ditambahkan penjelasan mengenai atau bukti gitulah. Kalau misalnya ada bukti lebih bagus gitu kan. Ditambahin penjelasan atau bukti tentang front end ini dimanfaatkan untuk apa gitu kan. Kalau mau akan sangat bagus, nah berarti kalian cari studi kasus. Berarti ada banyak opsi nih. Yang opsi satu, kalian jelaskan apa namanya untuk membuat front end itu dapat data pendukung dari mana, apa saja data pendukungnya disertakan. Kemudian yang kedua dijelaskan juga tadi manfaat front end-nya itu untuk apa atau front end ini tuh digunakan untuk apa sih? Kan nggak cuma berhenti di front end biasanya ya kalau full team gitu. Nah, itu dijelasin juga. Atau yang ketiga ini kalau mau sangat bagus itu kalian carikan studi kasus. Gitu. Kalau enggak ya berarti hanya yang dua tadi. Asalkan kalian bisa menjelaskan secara jelas apa yang kalian lakukan, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah, itu bisa. Boleh izin menambahkan satu lagi Bu? Ya, boleh silakan. Eh, Kebetulan dari proyek kami itu research-nya itu udah real gitu Bu. Jadi kami nyari pihak dulu. Kebetulan kalau di proyek saya kemarin itu kami membuat kayak website sejenis Halodoc Bu. Jadi kami langsung konsultasi sama salah satu dokter gigi yang udah punya klinik, dan kliniknya itu kebetulan dekat dengan rumah salah satu teman saya Bu. Nah itu bisa itu dipakai aja, kesepakatan aja dengan tim, gitu kan? Kesepakatan aja dengan tim yang kemarin, boleh nggak? Karena sampai nanti Mas Andri ngeklaim di sini, di sana diklaim juga. Jadi pastiin nanti kalian mengerjakan fitur apa tuh dijelasin di situ, gitu. Oh, ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan dari Mas Andri udah ya. Lanjut, ini dari tempat Mas Andri tadi ada lanjutan dari Mas Sedi nih. Kalau UI UX itu kan front end ya, artinya apakah harus ada coding view dan CRUD-nya? Berarti Coding view.
coding Coding view view, minimal. Kalau mau coding. tambah CRUD lebih bagus Oh gitu iya kan. itu, Jadi betul. tergantung kalian mau bagaimana. Kalau misalnya kalian UI UX tadi kan. Jadi kalau MBKM punya Kemdikbud ya, itu kan ada sistem analis, kadang ada UI UX. Nah, jadi nanti kalau misalnya sistem analis itu nanti tetap sampai coding view-nya gitu kan. Minimal coding view. Kalau mau sampai CRUD itu lebih bagus. Jadi kalau kalian punya kemampuan bisa membuat sampai CRUD silahkan. Kalau hanya sampai UI UX apa sih, coding front end pakai HTML, pakai JS gitu kan silahkan. Gitu. Eh, Itu ada tambahan nggak? nggak ada itu. Wah, itu Adia dan Sadi Arya ya Fadila. langsung menjawab 2 orang tuh. Nih, mumpung Ini pan loh, beruntung loh yang hadir hari ini. Ini langsung dijawab langsung lah ini ya. Nggak bingung nanti jadinya. Oke, ini ada lagi dari Mas Muhammad Nurul Syahid. Nah ini dia ikut SIP ya, studi independen. Ada pertanyaan berupa produk dan pengerjaan. Dia bagian front end berarti. Kemudian untuk proposal yang diajukan ke Prodi, apakah langsung mengarah ke bagian case saya di front end iya, atau benar. penjelasan umum? Ya, lebih ke spesifik sekalian ya berarti ya. Lebih bagus tuh ya. Ya, Reviewer. spesifik ke front end. Jadi spesifik ke front end, kalau misalnya mau dijelasin secara umum produknya boleh. Terus Ya. tadi kan ada timnya. Nah, itu kan biasanya untuk front end itu kan nggak tiba-tiba bikin front end kan. Jadi ada mendapatkan data dari tim lain, nah itu dijelasin datanya apa, timnya apa namanya. Misalnya tim analis, ini kan misal aja kan belum tentu namanya sama ya. Misalnya dapat data requirement, tahu requirement nggak sih? Requirement itu kebutuhan. Jadi kalau di rekayasa itu yang namanya sesuai requirement gitu kan. Jadi requirement kebutuhan dari perangkat lunaknya itu apa, detail-detail fiturnya gitu kan. Nah, itu nanti dimintakan dari datanya apa. Itu kan sebagai bahan untuk bikin front end gitu. Terus dari front end ini akan dimanfaatkan untuk apa? Nah, bisa nggak kalian cantumkan bukti? Kalau nggak, ya dijelaskan aja di front end-nya itu fungsinya untuk apa? Gitu. Pemanfaatannya lah, gitu. Ada nggak Itu nih Mas Muhammad Nur Nur Syahid. Syahid? Ada tambahan Ada. nggak? Ya, ada tambahan Itu nggak? yang itu tadi yang Ibu sebut tadi itu kita kerjain semua sendiri, Bu. Jadi namanya tim front end itu sudah dari UI UX-nya dan coding front end-nya dan semua nih. Lah, dasarnya dari mana front end-nya? Dari analis nggak? Lah, fiturnya dari mana taunya? Kalau fiturnya itu kita kan awalnya kayak kita diskusi dulu dengan di kan ini saya ikut studi independennya yang Bangkit, Bu. Jadi ada 3 learning path, yang saya bagian front end yang Android development, terus yang salah satu habis itu ada cloud computing buat database sama machine learning. Itu kita rembukan dulu, habis itu kita nanti cari case-nya, setelah case-nya dapat baru yang bagian front end nanti kita cari kayak data requirement dan lain-lain gitu sih, Bu. Oke, pertanyaannya Mas Nur Syahid ini di Android development berapa orang? Kita 2 orang, Bu. 2 orang. Ya, Dibagi secara jelas job desk-nya apa? ya, Bu, sudah. Nah, kalau sudah, maka berarti tim Android development ini kan mendapatkan data dari tim machine learning kan? Enggak sih, Bu. Kita gimana ya, Bu? Eh untuk Pasti. anunya sebenarnya dari kita bukan dari mesin kita apa namanya kayak rembukan bareng-bareng sih, Bu, inputannya apa. Jadi nggak dari Berapa orang mesin sih learning. timnya? Cuma 2 orang di Android development. Kita kita 7 orang. Ya, yang Orang dari yang machine learning. kalau mesin learningnya 3 orang, kalau yang cloud computing itu 2 orang. Itu cloud computing juga salah satunya dari eh, dosen pembimbingnya juga dari ibu juga, namanya Mas Riko. Oke, Mas, saya tanya, ketika kalian itu ngerjain project di Bangkit itu, kan ada 7 orang nih, itu satu topik atau bukan? Satu topik gimana, Mas? Misalnya 7 orang ini nanti ngerjain topik tentang aplikasi e-commerce gitu misalnya. Iya, Bu. Itu Itu enggak sih? satu topik, Bu. Jadi Bukan? Satu satu topik produk. kan? Ya, Satu produk kan? Nah, berarti kan tim Android development, berarti kan yang kerja dulu kan tim machine learning kan?
Ya mungkin sambil tim Android kerja, sambil tim cloud kerja, tim machine learning ini kan menggali dulu kan, Oh. iya kan? Nah, Oh, jadi kalian harus paham dulu, kalian itu di Android development itu kan ada tujuannya, ada machine learning, ada Android development, sama cloud computing. Nah, di machine learning ini dia mengoutputkan apa untuk dipakai di Android development. Kemudian nanti di Android development ini kan dia akan diimplementasikan ke cloud computing kan, gitu kan, dibangkit atau seperti apa? Jadi harus dipelajari oh berarti dulu secara apa namanya konsep pengerjaan proyeknya di sana seperti apa. Karena di Bangkit ini meskipun kompetensinya beda, tapi output itu sama gitu kan. Outputnya sesuai kompetensi. Maksudnya kadang topiknya sama gitu. Jadi satu topik, satu judul proyek dia untuk 3 tim. Machine learning, kemudian Android development, ada yang cloud computing. Jadi nanti machine learning-nya fokus kemana, Android development-nya fokus kemana, kemudian cloud computing fokus kemana gitu kan. Nah, kalau misalnya Mas Nur Syahid ini mengerjakan di Android development, maka mau mengerjakan itu mungkin di awal tetap nyusun-nyusun requirement, nyari-nyari pendukung kebutuhannya dan lain-lain. Nah, tapi kan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan yang didapetin dari tim machine learning kan. Nanti kalau udah selesai itu kan akan diimplementasikan oleh tim cloud computing, gitu kan? oh iya Bu. Ya Itu enggak? berarti sama satu lagi sih Bu, bertanya yang alurnya itu juga dari alur pengerjaan produknya apa cuma dari alur kita mengerjakan bagian kita saja Nah, kan gimana? dia lebih jelas karena kalian ini ada 7 orang ini dia perannya beda-beda. Maka untuk yang machine learning sama machine learning sama yang cloud computing ini nanti di apa namanya cantumkan aja data apa yang didapatkan dari tim cloud computing, data apa yang didapetin dari tim machine learning, kemudian di cloud computing apa yang kalian serahkan. Udah sampai situ aja. Karena kan nanti kerjaan di machine learning dengan di mana namanya cloud computing itu kan berbeda alurnya. Jadi nanti kalau mau klaim dari sisi Android development, fokusnya alur Android development, tapi nanti di bagian awal datanya dapat data apa dari machine learning itu dijelasin, dicantumkan di alur data apa dari machine learning. Kemudian setelah itu di bagian apa namanya cloud computing nanti diserahkan apa gitu. Itu jelas. Ini Jelas, Bu, kalau jelas. nggak jelas bisa konsultasi di luar ini aja. Ya, Siap, oke. siap. Kita Ya. lanjutkan ya, berarti ya. Untuk selanjutnya dari Mbak Fani, ini kan dia ikut misal studi independen yang dipilih itu data cedera atau analisis. Apakah hasil dari proyek tersebut bisa masuk ke dalam jalur yang saintis atau bidang atau semisal proyek tersebut apa namanya hasilnya adalah produk itu berarti Oke. Kalau produknya itu MBKM ya, magang bersertifikat, studi independen, bangkit, magang mandiri, magang mitra prodi, itu nanti masuknya adalah ke jalur yang ini. Bentar. Magang IT. Gitu. Jadi masuknya ke magang IT. Itu yang MBKM, semuanya masuk ke sini gitu. Nah, kalau misalnya dari analis tadi, itu perlu ditambahkan front end-nya. Jadi nggak cuman kalian coding di Python atau di mana gitu kan, kalau pakai Python gitu kan, ditambahkan gitu. Karena kan kalau misalnya karena ini SI ya, di SI itu kan lebih ke sistem informasi. Nah, jadi kalian tambahkan aspek sistem informasinya. Di sistem informasi itu kan ada input, proses, output. Nah, itu ada gitu. Gitu. Ada tambahan nggak, Fani Fatriana? mungkin nggak ada, kita lanjutkan aja berarti ya. Masih banyak. Oke. Iya, itu ada Mas tadi Mas Dika udah oke. Mas Adrian ini tanya lagi kalau misal hasil produk dari studi yang dikerjakannya itu adalah API dan web admin, lalu untuk API-nya sendiri digunakan oleh divisi Android dalam bentuk aplikasi. Apakah si Mas Adrian ini membuat front end web dari aplikasinya atau bisa menggunakan Android? Pakai Android aja boleh.
Tapi kalau Oke. misalnya, tapi tadi tanya dulu, boleh nggak pakai yang punyanya tim Android gitu kan? Kalau misalnya enggak, berarti kan harus bikin sendiri, mau diimplementasikan di web boleh. Kalau misalnya Mas Adrian ini bisa bisanya coding website gitu. Jadi pastikan gini, kalau misalnya kalian klaim suatu produk, ya kan, apalagi itu hasil codingan, pastikan kalian itu bisa menunjukkan di situ, menguasai gitu. Kalau misalnya yang di kasusnya Mas Adrian ini ya, jadi ada API untuk web admin, tapi nanti dipakainya di Android. Nah, sedangkan tim Android itu sendiri. Nah, kalau misalnya Mas Adrian itu nggak bisa menjelaskan tentang mobile, paling aman, paling bagus itu adalah bikin di websitenya sendiri, pakai misalnya tampilan-tampilan yang mirip dengan yang ada di tim Android gitu. Jadi biar kalau ditanya-tanya itu bisa gitu. Jadi ketika kalian mengajukan kompetensi tertentu di laporan non reguler, nah itu kalian harus benar-benar menguasai gitu. Itu ya, Mas Adrian, jelas ya untuk penjelasan dari Bu Atik. Nah, kita lanjut lagi ya dari Mas Badar Budi Handoyo. Nah, itu bertanya, project magang saya menggunakan database perusahaan. Nah ini kan berarti kan sifatnya privacy. Apakah diganti dengan data dummy itu boleh? Kayaknya gimana Pak Dik? Boleh pakai Boleh data kan? dummy, pakai data dummy. Nah, tapi harus diperhatikan lagi aspek komponen-komponen dari apa sih namanya? kolom di Ya, data dan tampilan itu boleh tidak? Kalau tidak boleh, kalian ubah sedikit aja. Yang penting tidak mengurangi esensi dari fiturnya. Kalaupun nanti ada dosen yang tanya, ya ketika ditanya, ini kok seperti ini harusnya kayak gini ya. Kalian jelasin aja bahwa datanya di sana itu private dan kalian tidak boleh. Makanya saya memodifikasi agar bisa diklaim ke jalur ini, bisa dipakai sebagai bahan ini gitu. Karena kayak gitu kan udah ranahnya mitra ya. Jadi kan ya kita nggak bisa apa gitu. saya lanjutkan lagi. Tadi Mas Badar Budi jelas ya. Oke, saya lanjutkan dari Mas Mas Trio Rehan ya. Izin bertanya, ini kan dari Final Project nih Bu. Dari Final Project diimplementasikan ke dalam ke sebuah masjid. Itu apakah bisa diajukan itu monggo nanti. Kayaknya Bisa. Itu ke jalur skripsi aja. iya bisa ke Jalur reguler aja. Kalau misalnya kalian ada objek, panel project itu ke jalur reguler aja, biar gampang. Nah, soalnya kalau di jalur non reguler itu ketentuannya spesifik sekali, ya kan? Kalau jalur reguler yang skripsi itu dia ketentuannya hanya sebatas pada topik dan ya topik aja. Kalau kalian baca di jalur kelulusan yang reguler skripsi itu kan topik aja, jadi lebih sempit. Gitu. Baik, gitu Mas Trio Rehan ya, pakai jalur Ya, yang Pak. skripsi. Bentar, Pak. Mau menambahkan. Silakan. Nah, final project itu kan kelompok kan, Pak. Nah, itu nanti saat skripsinya kelompok juga apa gimana, Pak? Individu atau skripsi Mas? Individu. Ya? Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin kalau skripsi itu individu, nggak boleh kelompok. Nah, kalau memang kalau mau yang proyeknya dikerjakan secara tim, ya berarti kalian pelajari dulu di panduan yang non reguler ini mau seperti apa. Jadi memang harus dipersiapkan gitu. Minimal 1 semester sebelumnya kalian udah paham atau membaca seluruh isi panduan ini gitu. Jadi ini nggak tiba-tiba. Soalnya kalau tiba-tiba ditolak, nah itu pasti kan nggak ada rasa nggak nyaman gitu kan di diri masing-masing. Jadi tolong nanti dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Kalian bisa apa dan tolong jangan buru-buru. Gitu. Itu ya Mas Rio ya. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Saya lanjutkan ke Mas Iqbal. Baik. Ya ikut bangkit nih berarti. Bangkit mengambil kompetensi cloud computing. Di Capstan dia bertindak untuk membuat API dan menyiapkan infrastruktur cloud-nya di Google Cloud Platform. Jika semisal API adalah membuat front end untuk demo API, dan untuk cloud computing itu sendiri apa yang saya tunjukkan ya, nah itu dashboard Google Cloud Platform-nya. Itu berarti.
Oh, di cloud computing di Google Platform. Itu berarti udah pakainya punyanya Google ya? Mana Mas Iqbal? Eh, ya benar Bu. Jadi kan service API-nya itu di-deploy ke Google Cloud Platform, kemudian nanti Hmm. itu diintegrasi ke mobile developer-nya seperti yang Mas Hardiansyah tadi kalau tidak salah ya. Jadi itu Hmm. kan 3 learning path jadi satu. Nah, yang back-end ini di-deploy ke Google Cloud Platform, kemudian nanti diintegrasikan ke Android-nya begitu Bu. Nah, saya kan bertindak sebagai pembuat API. Oke, mungkin tadi kayak Mas Fajar itu untuk demo API bisa pakai Android-nya kan Bu. Hmm. Nah, untuk infrastrukturnya nanti itu bagaimana? Apakah saya menunjukkan dashboard Google Cloud Platform saya atau bagaimana begitu? Gini, Mas Iqbal ini timnya yang di mobile kan? Di mobile ini boleh nggak dipakai hasilnya di sini untuk diklaim ke atau dipakai sebagai non regulernya Mas Iqbal? Ya, nanti bisa saya tanyakan Bu. Kalau misalnya tidak bisa ya saya siap membuat sendiri gitu. Misalnya bisa dan mereka nggak akan memakai di tempat kampusnya mereka, nah maka itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak, nah ditunjukkan satu gitu. Soalnya di cloud computing itu apa sih yang bisa tunjukkan ke kami untuk meyakinkan kami bahwa kalian itu mampu di cloud computing gitu, gitu kan? Ya, baik Bu. Nah gitu. Nah jadi PR bagi teman-teman nih yang mungkin berencana mau mengambil MBKM, tolong pastikan kalian bisa menguasai keahlian atau kompetensi yang diambil. Jangan coba-coba ya, pastiin aja kalau kalian bisanya sampai front end, UI UX ya udah UI UX gitu. Kalau misalnya belum bisa semester genap, masih ada semester lain untuk angkatan 21 ya, gitu kan. Oke, saya lanjutkan ya, Bu Ati ya, Bu Asti. Mungkin dari Mbak Kania Dewi kayaknya tadi menjawab nih yang di pertanyaan dari Mas siapa tadi sama kok ini. Intinya Ya kalau sama. UI UX itu harusnya ada codingan. Ya harus ada, Mbak Kania Dewi ya, harus ada. Ini kalau di bold Oh, harus ada. tambahan Pak Ya, Yoga. Kalau misalnya UI UX itu kan hanya sampai front end. Nah, kalau mau bagus, kalian tambahkan pengujian tentang usability, pakai Maze. Maze gitu loh, Maze. ya. Nah, jadi di Oh, sana di usability-nya seperti apa gitu kan. Nah, soalnya UI UX-nya jadi nanti di UI UX-nya reguler itu nanti untuk angkatan 21 itu akan ditambahkan mengenai apa namanya pengujian usability dari pengguna. Kalau yang Maze itu bisa ke pengguna juga. Nah, tapi kita mau pakai metode lain, bisa UAQ, SUS gitu. Nanti kami akan tambahkan itu. Jadi nanti bisa diadopsi apa yang kalian dapetin di apa namanya UI UX meskipun ikut MBKM lagi. Nah, itu kan pasti ada modul gitu kan, ada materi. Nah, kalian bisa ikuti gitu kan. Ada teman-teman kalian yang mengikut kelas, nah nanti diikuti aja gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih bagus jangan hanya sampai front end aja, ditambahin evaluasinya gitu. Karena kan kalau UX dia biasanya proyeknya itu by topik ya. Dan itu dibebaskan gitu kan. Alias hanya studi kasus gitu kan. Nanti di awal kalian harus menentukan target penggunanya seperti apa. Nah, penggunanya itu kan kalau udah tentukan targetnya kan bisa kalian cari gitu kan. Kalau butuh evaluasi usability atau pengujian usability kan bisa dicari kan. Gitu. Mohon maaf Bu, mau izin menambahkan Hmm. mungkin yang ditanya Mbak Kania Dewi ini pada saat proposal Bu, itu harus menyertakan bukti coding view atau UI UX saja Bu. Terima kasih. Tambahkan. Soalnya kalau misalnya kalian cuma sampai kalian belum bisa meyakinkan kami bahwa kalian itu layak bisa coding front end gitu. Ya, jadi coding front end-nya harus ada dulu gitu. Ya kalau misalnya kalian ikut MBKM-nya semester 6 besok, ya kan. Terus nanti biar semester 7 cepat selesai, ya kalian harus sambil ini bikin codingan front end-nya. Karena kan kalau UX biasanya cuma ngerjain sampai Figma aja. Ada tim developer sendiri kalau di project studi independen gitu kan atau di MBKM yang lain gitu kan. Itu ada gitu. Jadi dipersiapkan aja. Gitu. oke. Itu ya, Mas Sedi sama Mbak Kania ya. Ya, makasih Mas Arya. Mbak Kania sama Modil nih, Mbak. Nah, berarti. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih kalau yang di chat ya. Dari Mbak Rizky Aulia.
itu bertanya jalur non-reguler bagian magang IT untuk kualifikasi dan kelayakan bisa mengajukan posisi project manager atau tidak. Nah, kemudian untuk project manager sendiri bukti pendukungnya tidak berupa source code. Apakah dokumen pendukungnya hanya berupa PRD atau bagaimana gitu, Adi? Bisa, untuk yang khusus project manager ini baru akan kami tambahkan. Ini kan template berlaku Maret ya. Nah, jadi nanti baru akan kami tambahkan di akhir Februari atau awal Maret gitu. Itu Mbak Reski ya. Jadi sambil ditunggu juga. Bahan tambahan Mbak, untuk yang kompetensi project manager itu pastikan kalian menunjukkan bagaimana kalian mengelola tim. Project manager ya, tahu fungsinya untuk apa, perannya untuk apa. Jadi pastikan setiap keahlian atau kompetensi itu benar-benar kalian jelaskan di dalam laporannya. Kalau project manager berarti bagaimana kalian mengelola tim, toolsnya apa, terus apa namanya, ada nggak evaluasi-evaluasi tertentu, ada tidak kendala-kendala. Nah, makanya kan saya bilang baru mau dikonsep karena saya belum sempat nih untuk konsep yang ini. Dan jadi biar lebih jelas gitu. Karena project manager kan nggak ke arah coding, tapi dia lebih ke arah pengelolaan, ya kan. Bagaimana pengelolaannya, ada nggak evaluasinya gitu. Karena pengelolaan itu kan pasti ada evaluasinya ya. Atau gampangnya itu gini, ketika mengerjakan suatu project ada seorang PM. Di awal PM itu yang lead, memimpin gitu kan. Dia atau mengarahkan projectnya ini akan kemana. Kemudian nanti setelah itu dalam pengerjaan project itu kan pasti ada rapat-rapat atau diskusi-diskusi, presentasi-presentasi. Ya, di situ kan nanti PM akan memberikan catatan ya. Kira-kira nanti di dalam hasil presentasinya, evaluasi atau meetingnya, diskusi itu apa saja yang perlu diperbaiki gitu kan. Terus dari sisi timeline, di awal kan PM udah tahu nih timelinenya mau seperti apa, ya kan. Timeline pengerjaan proyeknya. Kalau di mata kuliah manajemen project itu ada timeline atau jadwal gitu kan, jadwalnya itu mau seperti apa, bagaimana realisasinya gitu kan. Bener nggak perencanaan waktu atau timeline yang dibuat itu sesuai dengan apa namanya realisasinya. Kalau misalnya tidak sesuai, apa kendalanya gitu kan. Kemudian hasil akhirnya itu seperti apa? Apakah benar sesuai dengan yang diharapkan di awal gitu. Gitu ya. Nah, bagi mahasiswa atau teman-teman yang tertarik dengan project manager, boleh nanti langsung konsultasi di luar ini gitu kan, via email saya boleh. Tapi untuk ketentuan lain masih disiapkan. Nah, template-nya berlaku Maret, ya nanti di Maret gitu. Gitu. Izin menanggapi, Bu. Silakan. Oke. Berarti nanti untuk posisi product manager ini bukan hanya kayak seputar dokumen-dokumen requirement dari produk yang kita buat ya Bu, tapi lebih kayak dokumentasi, misal per sprintnya, misalnya sprint 1 kayak gini, terus daily stand up tiap harinya kayak gini. Jadi didokumentasi per tiap-tiap sprint gitu ya Bu, bukan hanya kayak sekedar hasil dari apa namanya dokumen misalnya PRD yang udah kita buat gitu. Iya Mbak, dijelasin juga Mbak. Atau kalau enggak, itu kan kalau sprint kan terlalu detail ke tim teknis ya Mbak, tim development kan. Nah, maka dijelasin aja bahwa di awal kan timeline-nya udah jelas kan, begini gitu kan. Jadwalnya itu kan juga udah jelas toh. Nah, kemudian nanti di tiap jadwal itu beneran terrealisasi enggak, outputnya apa, buktinya enggak gitu. Jadi jangan terlalu detail juga, nanti agak overlap dengan yang tim development gitu kan. Jadi kalau project manager itu lebih ke ringkasan aja sih. Sebenarnya ketika bikin PRD misalnya, itu implementasinya seperti apa, atau ketika bikin rencana, implementasinya seperti apa gitu. Oke, makasih Bu. Ya, kalau misalnya bertanya apakah codingannya dilampir, ya kalau misalnya ada boleh, tapi cukup sebagai salah satu bukti aja. Misalnya ya, kalian kemarin merencanakan bahwa development, kalau pakai Scrum ya, atau misal pakai apapun metodenya, development, pengembangan gitu kan, atau pembuatan coding, itu dilakukan oleh tim ini tanggal sekian sampai sekian. Outputnya itu harus jelas, ini kan sesuai fitur yang diminta oleh tim analis gitu kan. Nah, maka nanti itu dijelasin aja bahwa contoh outputnya itu begini, codingannya begini misalnya gitu kan. Kemudian nanti ditunjukkan itu kesesuaiannya antara yang diimplementasikan oleh tim development dengan yang direncanakan atau dihasilkan oleh tim analis atau yang diminta oleh tim analis fiturnya apa itu
dijelaskan di situ. Gitu ya Mbak. Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi? Ya udah, berarti. Oh ya, saya mengingatkan untuk teman-teman yang sudah join dengan acara ini, silahkan mengisi presensi ya teman-teman. Linknya di kolom chat itu, silahkan diisi presensinya. Gitu. Oke, apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Saya nambahkan Pak Yuga. Jadi bagi seluruh mahasiswa yang ingin mengambil jalur non reguler, silahkan nanti dipelajari dulu template-nya, disiapkan, jangan buru-buru gitu. Kalau misalnya ragu silahkan konsultasi. Kalau mau konsultasinya lebih tepat itu begini. Kalau mau topiknya machine learning, data science itu ke Pak Yuga, gitu kan. Kalau topiknya entrepreneur itu ke Bu Eli. Nah, ya kan. Kalau topiknya kreatif multimedia atau digital artist itu ke Bu Ika Asti Astuti, gitu kan. Yang freelance ke Bu Ika juga bisa, gitu kan. Kalau topiknya MBKM yang digital business atau yang konsentrasinya yang web, mobile, nah itu bisa ke saya, gitu. Nanti di email dulu boleh, gitu kan. Tapi kalau saya biasanya via email gitu. Kalau Bu Eli juga nanti bisa disesuaikan ke email dulu boleh, itu mungkin. Gitu Pak Yoga dari saya. Oke, terima kasih ya berarti untuk tambahannya. Dari Bu Eli atau Bu Asti ada tambahan lagi? Sudah Pak Yoga. Sudah. Iya. Oke. Tadi kalau ke saya mungkin kalau Bu Ati tadi lebih ke email ya, tapi kalau saya sih lebih prefer kalau mau ketemu langsung aja sih. Nah, ketemu langsung atau buat teman-teman yang biasanya kan kalau yang kreatif multimedia kan tertentu ya anak-anaknya kan pasti yang udah pernah saya ampu mata kuliahnya jadi pasti udah punya nomor saya jadi bisa misalkan janjian WA dulu terus ketemu gitu atau mungkin lewat WhatsApp. Jadi banyak yang gitu. Oke, itu ya teman-teman tuh, Bu Asti bisa temui langsung. Oke, kalau bisnis plan kayaknya ke Bu Eli ya, konsultasinya berarti ya. Bisnis ICT. Ya, pokoknya kalau mau konsultasi ke kita berempat atau ke Iya. Pak Anggit juga bisa. Bisa. Itu lebih valid ya, teman-teman. Oke, kalau tis dan lain-lain bisa ke saya, bisa juga ke Pak Anggit. Nah, itu. Itu. Ada lagi teman-teman? Nah, kalau tidak ada untuk acara sosialisasi pada siang hari ini kita akhiri saja nggih berarti Bu Eli, Bu Asti. Ya, untuk sebelum kita akhiri dari hari ini, marilah kita tutup dulu dengan berdoa. Semoga acara yang kita adakan hari ini bisa dapat bermanfaat kita semua, khususnya bagi seluruh stakeholder program studi S1 Sistem Informasi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk saya selaku yang membawakan acara hari ini, mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat kesalahan dalam menyampaikan baik ya kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Nah, kemudian ada foto nggak ini, Bu Asti, Bu Eli? Kayaknya Ya, diadain aja. ada aja, oke. Saya lupa Yain nanti. tapi open cam ya, yang bisa Ya, kalau nggak open open cam, cam ya. yuk, Oh, tapi wes nggak apa-apa. Nah, Oke. yang tersisa silahkan. Oh, Oke, ada yang tersisa. nobar juga ini. Ya, ini bareng-bareng. Nggak apa-apa. Oh, malah noleh tuh yang nobar. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. Ya, teman-teman. Screenshot error. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, demikian untuk acara sosialisasi hari ini. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Saya izin end ya untuk proses pengambilan recording tadi.
Terima kasih teman-teman. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses. Ya.